Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ane Lubis, NIM 2230-2043, Prodi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, anak semester 6. Saya adalah mahasiswa yang magang di Dinas P3A, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ini adalah tugas video public speaking saya untuk memenuhi tugas magang. Di sini saya akan membahas tentang pedofilia dan sodomi. Kenapa sih saya membahas tentang pedofilia dan sodomi? Karena sekarang karena sekarang melonjaknya angka kekerasan terhadap seorang anak. Kenapa bisa terjadi? Karena seorang anak tersebut tidak pandai melawan, ada ancaman ataupun hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan seseorang terhadap diri dia. Jadi sebelum itu marilah kita bahas tentang pedofilia. Sebelum saya membahas sodomi dan pedofilia, sebaiknya saya terlebih dahulu membahas apa sih pengertian dari kekerasan seksual. Dari pengertian kekerasan seksual itu adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, meraba, memegang seseorang tanpa persetujuan seseorang tersebut di daerah-daerah ataupun anggota-anggota tubuhnya yang sensitif. Karena seseorang tersebut tidak memberikan hak kebebasan atas seseorang untuk melakukan tindakan tersebut akan diri dia, gitu. Jadi seseorang tersebut akan mendapatkan penderitaan baik itu psikis dan fisiknya, gitu. Jadi contohnya seperti ini. Ada seorang perempuan dan ada seorang laki-laki. Seorang perempuan ini tidak mengizinkan atau tidak memberikan hak kepada laki-laki ini untuk memegang, meraba ataupun melakukan hal-hal yang tidak diinginkan seorang perempuan ini terhadap diri dia tersebut, mengakibatkan penderitaan baik psikisnya maupun fisiknya yang akan dialaminya, dan termasuk juga ataupun kebayang-bayang, maksudnya itu trauma akan hal-hal terjadinya kekerasan seksual yang dialaminya. Baiklah, di sini saya akan masuk tentang pembahasan sodomi. Sodomi merujukan pada tindakan seksual yang melalui oral. Ini bisa siapa saja melakukannya, baik itu yang dewasa, anak-anak, maupun remaja. Sodomi ini adalah salah satu tindakan seksual terhadap anak-anak, apalagi pada zaman sekarang yang mulai marak-marak terjadi peningkatan terhadap kasus tersebut, yaitu sodomi. Sodomi ini adalah bisa digambarkan suatu hubungan dua orang yang melakukan hubungan atau kekerasan seksual yang non vagina, yang secara paksa. Karena di sini sodomi ini adalah seseorang yang dipaksa melakukan sesuatu hubungan seksual yang tidak diizinkan ataupun tanpa persetujuan ataupun paksaan pelaku terhadap korbannya. Jadi di sini kita akan masuk ke kedua, yaitu pembahasan pedofilia. Pedofilia ini adalah suatu ketertarikan seseorang terhadap anak-anak di bawah umur, terhadap anak-anak berumur 13 tahun ke bawah. Ketertarikan ataupun keingin puasan hasrat seksualnya ini kepada anak-anak gitu di bawah umur, karena anak-anak ini belum pubertas. Cenderung orang-orang yang pedofilia ini akan terus menerus atau berkelanjutan akan mengincar anak-anak di bawah umur. Kenapa mengincar anak-anak di bawah umur? Karena anak-anak di bawah umur ini tidak akan mengadu ataupun tidak akan bisa mengadu kepada siapapun ataupun diancam terhadap pedofilia. Karena pedofilia ini adalah orang-orang dewasa, sedangkan korban pedofilia ini adalah anak-anak di bawah umur yang belum pubertas, yang belum mengetahui apa-apa. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan faktor-faktor penyebab yang terjadinya sodomi. Faktor pelaku, gangguan psikologi ataupun gangguan kognitif pelaku tersebut ataupun cara berpikir pelaku tersebut sudah di luar kendali ataupun di luar orang-orang yang biasa. Baru penyimpangan seksual, sudah terjadinya penyimpangan seksual terhadap pelaku tersebut. Penyalahgunaan kekuasaan termasuk salah satu faktor terjadinya sodomi terhadap anak-anak.
Yang keempat itu pengaruh pornografi ekstrem ataupun video ataupun teknologi yang vulgar-vulgar, atau pelaku ini menonton adegan-adegan yang tidak pantas ataupun adegan-adegan pornografi, dia akan atau berpikir akan melakukannya terhadap siapa. Makanya korban yang rentan terhadap anak yang di bawah umur, yaitu anak-anak ataupun orang remaja yang secara paksa dilakukannya terhadap anak tersebut. Yang kedua itu faktor sosial ataupun faktor lingkungan. Kurangnya pendidikan ataupun pengawasan orang tua. Kita sebagai orang tua harus mengawasi anak-anak kita, meskipun anak-anak kita sudah berumur 4 tahun ataupun 5 tahun, itu wajib kita waspadai, apalagi dia keluar rumah. Jangan kita bebaskan dia, tetap kita pantau dia di depan rumah kita. Jangan kita sebagai orang tua sudah melepaskan tangan. Ya, anak kita sudah main-main, kita melepaskannya saja, udah merasa aman-aman. Tidak, apalagi di zaman sekarang kekerasan ataupun pelecehan itu mulai meningkat, marak terjadinya. Banyak teknik-teknik, banyak ide-ide yang dilakukan pelaku, sehingga pelaku bisa memuaskan hasrat yang diinginkan dia tersebut. Ini normalisasi dalam lingkungan tertutup. Banyak orang menormalisasinya lingkungan tertutup ini adalah ya sudahlah, kan sudah seperti itu. Tidak, kita sebagai orang gitu kan, tidak menormalisasikan adegan-adegan yang seperti itu yang membuat psikis dan fisik seorang anak tersebut hancur. Yaitu yang berikutnya itu adalah faktor teknologi dan budaya, ekspoliasi digital, yaitu apalagi seseorang membuka digital, apalagi seperti yang sudah saya katakan seperti tadi, yaitu pornografi, adegan-adegan yang tidak pantas gitu. Yang kedua itu konten pornografi anak. Itu kan ada yang dewasa, ada yang anak. Ketika dia menonton yang anaknya, itu kan hasrat seksualnya itu mulai meningkat kepada seorang anak gitu, bukan seorang yang sudah dewasa. Dia tidak menginginkan seseorang yang dewasa lagi, tapi seseorang anak, karena dia tuh ingin merasakan hal-hal yang baru. Maka terjadilah tingkat sodomi yang diinginkannya, ataupun tindak seksual kepada anak yang dia ingin merasakan kepuasannya. Yaitu faktor sistem. Lembaga penegak hukum harus tegas melaksanakan tugas yang diberikan kepada penegak hukum tersebut. Kita harus menindaklanjuti akan terjadinya sodomi tersebut. Baiklah, berikutnya saya akan membahas tentang faktor penyebab terjadinya pedofilia, karena sebelumnya saya membahas tentang faktor penyebab terjadinya sodomi. Yang pertama itu dampak psikologisnya, yaitu traumatic stress disorder. Yang di sini maksudnya adalah kesetresan yang berlebihan atau sehingga korban yang bisa membawa kesetresannya ini ke dalam mimpi, di awal mimpi, yaitu karena ketraumaannya sehingga dia membawa ke mimpinya, terbayang-bayang akan pas dia tidur, terbayang-bayang, dan sehingga terbawa mimpi. Yang kedua itu kecemasan dan depresi. Korban yang mengalami pedofilia ini akan mengalami kecemasan dan depresi berat akan kekerasan seksual pedofilia yang dialami dia tersebut. Baru rasa bersalah dan rasa malu. Kenapa rasa bersalah? Dia merasa bersalah. Kenapa? Sebelum terjadi terhadap diriku, aku tidak melawan. Jadi seperti ini udah terjadi terhadap diriku, aku merasa malu. Bagaimana lagi, aku nggak malu terhadap orang-orang, malu terhadap sekitar, malu terhadap kerabat itu. Jadi itu memuncak itu beban pikiran dia. Jadi gangguan perkembangan emosional itu. Kadang orang-orang pedofilia ini korban pedofilia ini sering mengalami perubahan emosional. Kadang dia sudah melamun, kadang dia sudah kayak tertawa sendiri, kadang dia udah tatapan kosong. Pokoknya emosional terhadap dirinya itu berubah-ubah diri dia. Jadi dia itu merasa melamun. Jadi merasa diri itu down atas perilaku pedofilia yang terjadi terhadap diri dia. Yang kedua itu dampak sosial. Yang pertama isolasi sosial. Dia terisolasi sosial, yaitu isolasi sosial karena dirinya itu udah terkena pedofilia. Dia itu akan menjauh terhadap orang-orang lain. Dia akan menyendiri. Misalnya dia menyendiri di kamar, dia akan melamun, dia akan pikirannya kosong karena dia itu merasa terisolasi sosial gitu. Yang kedua itu stigma sosial, pandangan seseorang terhadap diri dia, karena dia itu kan udah masuk ke pelecehan seksual, orang yang orang sudah terkena pedofilia tersebut. Jadi dia itu merasa stigma orang itu buruk terhadap dia. Padahal kalau aku lewat dari sini pasti stigma seseorang itu
ya itu dia yang terkena pedofilia dia jadi dia tuh berpikir bahwa stigma sosial itu udah sangat buruk terhadap dia, jadi mental dia itu down gitu ya, yang itu gangguan prestasi akademik. Jadi di sini prestasi misalnya seorang anak itu sebelum terkena pedofilia atau kekerasan seksual itu, dia di sini rajin mendapatkan ranking satu, tiba-tiba setelah terjadi pedofilia tersebut, dia itu prestasinya menurun, belajar tidak mau, gak fokus dia ngapa-ngapain, sehingga akademik itu menurun dari dia ranking satu, dia mendapatkan 20 dari ranking satu ini, sehingga dia menjadi ranking 20. Itulah karena terjadinya pedofilia yang terjadi pada diri tersebut atau kekerasan seksual, yaitu sulit membangun hubungan dengan orang lain. Di sini sulit membangun hubungan dengan orang lain, yaitu sulit mempercayai orang lain gitu, sulit membangun hubungan orang lain, sulit dia berkomunikasi dengan orang lain, sulit dia beradaptasi dengan orang lain, tidak mempercayai orang lain. Jangankan orang lain, keluarganya pun saja dia kadang-kadang tidak mempercayainya karena pedofilia itu, karena dia udah terkena pedofilia atau kekerasan seksual tersebut, jadi dia itu merasa dirinya itu sendiri gitu, nggak ada orang lain ataupun di dunia ini yang bisa merangkul dia gitu, tahap-tahap kedewasaannya gitu. Jadi dia itu down di dalam, jadi dia itu berpikir di dunia ini percuma, nggak ada yang mendukungku gitu, karena udah diriku hancur, diriku rendah, diriku nggak ada apa-apanya lagi gitu. Jadi dia itu nggak berpatokan kepada orang lain, tapi dia berpatokan kepada diri dia sendiri, kayak ya udahlah gitu, udah hancur semua gitu. Jadi itulah dia nggak bisa membangun hubungan yang bagus sama orang lain, beradaptasi sama orang lain, curhat pun sama orang lain dia tidak mau. Dia itu akan murung, menutup diri setutup-tutupnya gitu. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran keluarga, masyarakat, lembaga hukum dalam mencegah serta menangani kasus dalam sodomi dan pedofilia. Yang pertama itu adalah peran keluarga, memberikan pendidikan seks sejak dini. Kita sebagai orang tua harus memberikan pendidikan sejak dini kepada anak-anak kita, bukannya seperti masih kecil kamu kan kita kasih pendidikan seks, nanti anak-anak kita berpikir yang aneh-aneh. Bukan, kita sebagai orang tua harus wawasannya luas. Kita sejak dini harus mewajibkan memberikan pendidikan seks kepada anak-anak kita tersebut. Kita sebagai orang tua memberikan ajaran, nah bagian ini atau bagian sensitif nggak boleh dipegang seseorang. Itu area-area yang cuma dirimu saja yang boleh menyentuhnya gitu. Misalnya kita daerah-daerah sensitif di bagian tubuh anak kita itu yang tidak seharusnya dipegang orang lain, kita ajarkan yang ini tidak boleh, yang ini tidak boleh, sehingga dia nanti sehingga nanti ada pelaku yang ingin memegang tersebut, anak itu sudah menghindarinya, sudah apa ya namanya, sudah jangan gitu, jangan, nggak boleh gitu. Itu juga penting gitu, jangan karena masih kecil kok kita kasih pendidikan seks, nanti dia yang aneh-aneh. Bukan, itulah salah satunya senjata kita sebagai orang tua kan, karena anak-anak kan apalagi bermain di luar rumah, kita kan nggak tahu kan, jangan atau tetangga kita yang ada yang sodomi atau pedofilia yang kayak gituan kan. Itulah, jadi kita sebagai orang tua harus pandai menjaga anak kita, pandai memberikan pendidikan sejak dini tentang seks terhadap anak kita, bangun komunikasi yang terbuka terhadap anak kita, yang seperti yang saya katakan, terbuka. Jangan nak, yang ini nggak boleh dipegang orang lain, yang ini cuma kamu saja nak yang boleh, orang lain nggak boleh melihat, nggak boleh memegang. Tuh, memberikan contoh perilaku yang sehat, perilaku yang sehat ini terhadap anak itu mengajak anak bermain gitu, kan anak-anak itu kan banyak itu bermain gitu kan, kayak hewan-hewan, ini hewan apa gitu, ini bahasa Inggrisnya apa, pokok bahasa Inggrisnya apa gitu kan. Kalau lehernya panjang namanya apa, nah hewannya apa, jerapah gitu kan. Jadi kita itu kayak
kayak hal-hal yang bagus gitu, kayak mengajarkan dia hal-hal yang bagus, yang sehat terhadap anak tersebut gitu. Pengawasan yang konsisten terhadap anak kita, kita sebagai orang tua jangan terlalu pasrah. Misalnya anak kita bermain di luar, ya udah aja kita di dalam rumah gitu. Jangan, coba pantau anak kita meskipun dari jendela, dari pintu rumah. Kita jangan jangan merelakan, misalnya jangan melepaskan tangan melepaskan tangan kita untuk anak-anak kita main aja di depan rumah, itu aman gitu. Enggak, tetangga aja mau itu memantau, karena sodomi atau pedofili itu kan kita nggak tahu gitu, tiba-tiba kapan terjadinya tindakan kekerasan tersebut gitu. Makanya kita seorang seorang ibu, atau ya kita seorang ibu yang berperan penting terhadap anak kita itu, yaitu memberikan ajaran yang bagus, menjaga dia gitu. Karena peran seorang ibu sangatlah penting, apalagi dalam perkembangan dan pertumbuhan seorang anak. Yang kedua tuh peran masyarakat, membangun budaya peduli dan berani melapor. Jadi ketika kita menjadi masyarakat, ada tetangga kita yang terjadi pedofili atau sodomi itu, kita jangan takut melaporkannya, kita laporkan saja langsung ke pihak yang berwajib. Itu jangan takut gitu. Karena kalau kita takut nanti mungkin merajalela gitu. Misalnya satu korbannya tiba-tiba menjadi 5 korbannya, karena kita tidak melapor, karena kita tetangganya takut melapor gitu. Kita sebagai masyarakat yang bukan wajib melapor, maksudnya harus berani melapor gitu, biar sehingga korban-korban berikutnya tidak ada lagi. Itu yang kedua, itu mengadakan edukasi. Kita bisa mengadakan edukasi seperti kita sosialisasi tentang sodomi, pedofilia, kekerasan seksual. Itu bisa sehingga nanti orang tua ataupun anak-anak remaja itu bisa kayak memahami berarti ini sodomi, ini pedofilia gitu. Biar kita edukasi mereka, biar mereka mengerti. Baru yang ketiga itu adalah peran lembaga. Peran lembaga adalah menegakkan hukum dalam kasus sodomi dan pedofilia. Kita jangan diam aja. Lembaga harus tegas sehingga pelaku-pelaku jerah dan pelaku-pelaku yang lainnya tidak akan mau melakukan hal-hal berikutnya yang lebih keji terhadap anak-anak. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana penanganannya tentang sodomi dan pedofilia. Yang pertama itu mendorong penegakan hukum yang tegas. Kita bukan harus berjabatan aja, kita sebagai warga negara, kita sebagai masyarakat harus menegakkan hukum gitu. Jangan yang aparat-aparat aja. Kita pun sebagai masyarakat ada haknya gitu. Karena setiap manusia ataupun setiap individu itu mempunyai hak masing-masing. Yang kedua itu memberikan dukungan penuh pada korban. Kita sebagai misalnya kita sebagai konselor, kita akan memberikan dukungan terhadap korban gitu. Jangan down kan, kenapa kok bisa seperti itu, kenapa nggak melawan, jangan mengatakan itu. Kita harus mendukungnya, mendorongnya gitu biar maju. Kau mendapatkan hakmu gitu. Kita bisa menghukumnya sehukum-hukumnya karena dia itu pelakunya gitu. Jangan kita mendownkan mental dia gitu, karena kita itu konselor, kita harus harus menindak tegaskan pelaku itu. Jangan semena-mena. Misalnya dia ada orang dalam gitu kan, apalagi zaman sekarang orang dalam, ada saudara-saudaranya yang kepolisian atau apakah gitu. Kita jangan goyah gitu. Itu hak kita. Dia harus sesuai dengan perilaku dia, dengan hukuman dia gitu. Harus setimpal-timpalnya yang dilakukannya. Itu melindungi korban kita harus melindungi korban secara baik, bagus. Kita seperti saya kan magang di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Di situ ada rumah amannya. Nanti kayak misalnya seseorang yang kena pelecehan itu, nanti kalau memang nggak ada tempatnya, itu akan dibuat kayak rumah aman gitu. Jadi dia itu dia itu dilindungi gitu. Kalau misalnya akan ada terjadinya misalnya kayak sodomi, pelecehan, kekerasan seksual, itu bisa melapor ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak gitu. Jangan takut melapor. Kita itu kan punya hak gitu. Kita itu punya hak, apalagi itu kita korban. Jangan takut melapor.
gitu. Nanti melapor banyak biayanya gitu. Insya Allah kalau melapor di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak itu nggak ada uangnya gitu. Pokoknya jangan takut melapor itu biar kita mempunyai hak gitu, karena kita udah hancur kita pelakunya enak aja dia apa di luar sana apa yang namanya bahagia gitu, tapi dia membuat diri kita rusak tapi dia bahagia sedangkan kita terpuruk gitu. Kita harus menindaklanjutinya sesuai dengan hukuman yang dilakukan dia gitu. Menyediakan layanan pelaporan seperti yang saya menyediakan layanan pelaporan gitu kan. Bagus melindungi si korban, memberikan dia dukungan, mengikuti proses pemulihan. Misalnya mengikuti proses pemulihan, misalnya korban sudah melapor, jadi kan ada itu kan tahap-tahapannya, tahap pemulihannya, tahap visumnya ke rumah sakit gitu, kita mendampingi dia gitu, sehingga dia merasa nyaman, ada temannya gitu. Misalnya pas dalam kasusnya ini ada sesuatu yang takut kali dia mengungkapkannya karena dia nyaman kepada kita gitu, yang selalu mendampingi dia, tiba-tiba itu dia mau mengungkapkannya, kan mulai dapat itu informasi dikit demi dikit, kita menggali-gali informasi yang ada terhadap korban tersebut. Kita sebagai yang berwenang yang diumbar-umbar gitu, dia nanti takutnya aib kalau bisa ditutupi karena kan ada hak kerahasiaan gitu kan. Hak kerahasiaan itu dipakai lah, janganlah mentang-mentang kau berwenang nanti ada korban tentang si ini dia ini namanya ini enggak. Kita harus menjaga melindungi identitas dia sehingga nama dia tidak tercemar baik, tidak tercemar buruk di lingkungannya, di masyarakatnya, sehingga dia merasa aman gitu. Sekianlah video dari saya tentang sodomi dan pedofilia. Apabila ada kata-kata yang salah atau yang mengenankan, saya mohon maaf pribadi, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.